Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ika di modul yang kedua, yaitu terkait dengan threats in the internet. Oke, kita akan membahas apa itu threat in the internet. Di sini yang akan kita bahas berkaitan dengan social engineering dan juga phishing. Ayo, siapa di sini yang penasaran dengan social engineering dan juga phishing? Oke, kita masuk ke dalam pengertian social engineering dulu ya teman-teman, biar teman-teman nggak asing juga dengan istilah social engineering ini. Jadi, social engineering ini sebenarnya merupakan teknik atau bisa disebut sebagai seni memanipulasi targetnya agar target itu bisa membocorkan informasi sensitif sifatnya, atau bisa jadi informasi itu bisa dia gunakan untuk melakukan tindakan yang jahat. Misalkan minta password kita tanpa kita sadari, atau minta OTP kita yang dia bilangnya adalah staff dari salah satu ojek online gitu. Nah, karena kita sudah banyak tahu ya kalau even itu dia adalah seorang staff, dia tidak berhak tahu OTP kita. Tapi banyak sekali orang yang masih belum menyadari bahwa itu dilarang. Nah, untuk itu mari kita belajar tentang social engineering dan juga phishing. Oke, terlepas dari kebijakan keamanan ya, si penyerang itu dapat berkompromi dan juga dia bisa menggali ataupun mendapatkan informasi yang sensitif. Ini kalau social engineering tidak ada kaitannya dengan technical skill untuk hacking atau mungkin di cyber security, karena dia lebih pendekatannya sifatnya lebih ke soft skill-nya agar dia bisa mendapatkan kepercayaan dari targetnya. Jadi dia melakukan seperti orang yang pengen melakukan pendekatan gitu, misalkan yang pengen berteman, jadi ya seakan-akan memang dia tulus gitu, tapi ternyata sebenarnya dia penuh dengan modus, jadi perlu hati-hati. Oke, yang paling sering itu biasanya adalah karyawan ya di sini. Bagi orang-orang yang sudah bekerja, karyawan di suatu perusahaan gitu, biasanya tidak menyadari adanya social engineering ataupun celah keamanan gitu ya. Jadi hak untuk percaya, dia menaruh kepercayaan kepada orang itu cukup tinggi. Percaya boleh, hanya saja kita harus pintar-pintar untuk menempatkan kepercayaan itu sejauh mana dan sampai mana. Oke, misalnya ya tanpa disadari ketika kita ditanya nih, ataupun mendapatkan email asing gitu. Nah, kita dengan buru-buru ingin membalas email tersebut, sehingga yang terjadi adalah orang itu bisa jadi dia seorang attacker memanfaatkan sisi psikologis kita, terutama perempuan nih, bukan bermaksud untuk merendahkan ya, tapi yang pernah terjadi berdasarkan pengalaman adalah gampang panik ketika menerima email yang sifatnya tuh mencurigakan dan bahkan dia seperti memaksa, jadi memancing emosi, memancing kepanikan sehingga kita merespon tindakan dia, padahal sebenarnya kita bisa don't care tindakan dia. Sesimpel itu sebenarnya. Oke. Nah, berangkat dari social engineering tadi, dia tuh memiliki beberapa phase atau fase ya. Yang pertama biasanya dia akan meriset company yang akan dia target. Dia akan menentukan tujuannya dulu, terus kemudian dia akan meriset berapa company yang menurut dia sepertinya bisa mencapai tujuannya gitu. Company mana aja nih. Lalu bagaimana dengan karyawannya, mungkin alamatnya dan lain sebagainya. Jadi istilah kita ini biasanya research the target company itu sama kayak misalkan kita naksir sama seseorang, terus kita pasti cari tahu dong, kepo-kepo dong tentang dia gitu, tentang keluarganya, tentang hobinya apa, warna kesukaannya apa, pasti semua dikepoin dari ibarat kata badan, dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki, itu kan dikepoin semua, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka itu.
Sama dengan pelaku social engineering ini, dia akan melakukan banyak riset untuk menentukan target company mana yang akan dia susupi gitu ya, atau akan dia jadikan target. Berikutnya setelah dia menemukan target, menentukan company A, misalkan company A itu dia suatu company bank besar. Kalau udah bilang bank, berarti nggak jauh-jauh dari namanya uang. Kemudian dia menentukan target, kemudian dia menyeleksi targetnya. Jadi karena mungkin targetnya itu butuh akses khusus, sehingga dia pasti akan mencari tahu siapa saja orang yang memiliki akses terhadap tempat itu, gitu. Dengan cara ya cari tahu, kepo-kepo. Cari tahunya selain dari internet, mungkin dari LinkedIn kan bisa jadi kita cari tahu orang ini bekerja di mana, perusahaan mana. Misalkan teman-teman cari nama saya di Google, pasti munculnya adalah LinkedIn. Tentu beberapa orang ketika namanya diketik di Google akan muncul profil LinkedIn-nya kalau dia punya akun media sosial LinkedIn, tapi dia media sosial yang sifatnya profesional, teman-teman. Kemudian setelah dia tahu, oh ada A, B, C, D, E gitu. Katakanlah dia langsung tahu nih bahwa ada beberapa staff yang punya hak akses khusus untuk masuk ke dalam ruangan itu. Katakanlah namanya inisialnya adalah C, dan si A ini kemudian mendekati C. Dia mau berteman awalnya, kenalan, berteman, kebalik ya. Kenalan, berteman, ngobrol yang cukup seru karena si A udah ngeriset nih targetnya. Dia udah tahu apa yang dia sukai dan apa yang tidak. Apalagi kalau dia udah mempelajari topik yang disukai sama targetnya. Wah, orang siapa sih yang gak suka ketika diajak ngobrol tentang hobinya, tentang passionnya? Pasti suka dan akan sangat appreciate daripada ditanya tentang hal-hal yang sifatnya lebih sensitif. Oke, setelah dia berteman, karena kebetulan si C ini adalah perempuan, maka A menjalin hubungan dengan C, dalam artian mereka jadian dan C menerima A. Nah, dengan adanya status baru, maka si C memberikan kepercayaan. Oke, setelah memberikan kepercayaan, si A memanfaatkannya untuk mencuri informasi akses terhadap gedung ataupun bank yang mungkin nyimpan berangkas uang, katakanlah gitu ya. Kemudian sama si pasangannya ini yang C, ya secara tidak sadar diceritakan, dikasih tahu gitu. Nah, si A ini pintar menurut saya. Karena apa? Dia memanfaatkan keunggulan, bisa dibilang keunggulan dan juga bisa jadi kelemahan juga ya dari seorang perempuan gitu. Kalau dia sudah percaya, maka dia akan menceritakannya gitu. Tapi ini bukan berarti mendiskreditkan perempuan, tidak. Tapi ini adalah realita yang terjadi di lapangan. Oke? Nah, that's why ketika dia mencoba menggali informasi bagaimana bisa akses ke tempat itu yang punya brankas ini dan itu dinamakan exploit the relationship. Ini fase yang cukup menurut saya menyebalkan bagi seorang perempuan ya. Tapi di sini dalam istilah cyber security ini adalah teknik yang cukup ampuh dibilang dan cukup cerdas menurut saya gitu ya. Oke, kita moving ke bagian ini ya, ke target. Nah, siapa aja sih yang bisa jadi target dari social engineering? Yang pertama itu biasanya adalah resepsionis dan help desk. Resepsionis yang biasanya ada di depan gedung-gedung gitu ya, yang biasanya dia sebagai informan atau ditanya untuk terhubung kepada siapa atau ingin menemui siapa. Terus kemudian ada yang terkait dengan technical support. Nah, kalau technical support ini bicaranya biasanya lebih kepada tim IT. Nah, kalau udah dia mendekati tim IT, terus dia bisa lewat jalur belakang tanpa adanya persetujuan ataupun persyaratan tertentu yang harus dia penuhi, maka bisa jadi celah di situ. Terus kemudian sistem administrator dan juga ada vendor yang bekerja sama dengan organisasi targetnya.
Kemudian ada user dan juga klien. Di sini maksudnya adalah lebih kepada tingkat awareness-nya. Kemudian senior eksekutif. Nah, kalau misalkan dia sudah berhasil mendekati senior eksekutif atau mungkin dia seorang pejabat di dalam organisasi tersebut juga, dia secara tidak langsung akan punya akses untuk mendapatkan data atau informasi yang cukup penting, karena kalau seorang senior eksekutif itu biasanya informasi dan data yang diperoleh juga lebih banyak. Oke, berikutnya kita akan membicarakan tentang impact dari social engineering. Jadi impact-nya ini yang akan ditimbulkan seperti peribahasa tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Jadi ada sebab ada akibat, maka yang terjadi adalah economic losses ya. Jadi si pesaing bisnis bisa jadi itu bisa menggunakan teknik social engineering untuk mendapatkan informasi yang seharusnya tidak dipublikasikan gitu ya, yang mungkin dikit untuk bagian tertentu gitu, sehingga pesaing itu dapat untung. Dia bisa lebih unik gitu produknya, dan kalau misalkan unik produknya biasanya belum lagi nilai tambahnya kalau dia disukai oleh customernya. Nah, itu yang untung adalah pihak lawan gitu, pihak pesaing. Kemudian ada damage of goodwill. Nah, di sini maksudnya adalah misalkan levelnya itu adalah sebuah organisasi. Niat baik itu, goodwill itu niat baik itu penting untuk menarik perhatian calon customer ataupun customer gitu. Misalkan ngasih promo, misalkan ngasih gratis ongkir gitu ya katakanlah. Nah, social engineering itu yang bisa merusak adanya niat baik itu dengan membocorkan data organisasi yang sifatnya sensitif. Terus yang berikutnya adanya loss of privacy ya. Nah, privacy di sini itu ya lebih kepada hal yang sifatnya lebih utama gitu, terutama untuk organisasi yang besar. Apabila sebuah organisasi itu udah skalanya besar dan dia tidak dapat menjaga privasinya, maka stakeholdernya itu atau customernya akan hilang kepercayaan kepada organisasi tersebut gitu. Akibatnya dia bisa menghadapi kerugian gitu kan, seperti yang kemarin rame tuh sempat ada beberapa e-commerce atau mungkin beberapa aplikasi yang bocor sehingga kita jadi kayak safe nggak sih sebenarnya gitu kan. Terus berikutnya adalah danger of terrorism. Nah, kalau danger of terrorism ini dia lebih dekat kepada hal-hal yang menimbulkan ancaman atau hal-hal yang kaitannya dengan terorisme gitu ya. Terus teroris itu bisa menggunakan teknik ini. Jadi tolong hati-hati. Oke, berikutnya adalah lawsuit and arbitration. Jadi di sini adanya tuntutan hukum ataupun arbitrasi yang bisa menghasilkan hal-hal yang negatif gitu bagi organisasi, dan itu bisa mempengaruhi kinerja dari organisasi itu juga. Lebih kepada kalau misalkan dia bisnis itu sifatnya kayak selling produk, maka penjualannya itu bisa turun atau mungkin nilai sahamnya juga bisa turun. Kemudian terkait dengan temporary or permanent closure. Nah, di sini maksudnya adalah serangan social engineering itu yang mengakibatkan hilangnya niat baik ya. Misalkan suatu organisasi itu dituntut untuk menutup kantornya secara permanen, dan itu ditutupnya nggak cuma kantornya tapi juga kegiatan bisnisnya, jadi nggak ada lagi perusahaan itu gitu. Oke, itu tadi dampak. Kita moving ke dalam contoh beberapa berita ya. Di sini ada yang namanya seorang pria, dia menjalin hubungan dengan perempuan untuk tujuannya adalah mencuri diamond yang nilainya sekitar $14 juta.
Nah, ini tadi yang sempat saya singgung sedikit di awal ya. Dia berhasil mencurinya dengan cara dia menjadikan perempuan itu sebagai kekasihnya. Menyakitkan, tapi ya dia berhasil. Terus kemudian dia ditangkap. Dan ini merupakan salah satu social engineering yang cukup besar yang ada di dunia. Cukup besar karena dilihat dari nilainya ya, karena diamondnya itu sekitar 120.000 karat. Oke, yang berikutnya ini adalah social engineering tapi juga combine dengan phishing, ya email phishing gitu. Jadi waktu itu ada satu kantor berita nih, The Associated Press, dia nge-tweet bahwa Presiden Obama itu terluka di White House dan kemudian ada email yang bilang bahwa hal serupa dan bisa beritanya diklik di link ini gitu. Nah itu ternyata setelah ditelusuri itu phishing dan itu social engineering. Oke. Nah, ini social engineering yang sering kita temuin ya. Misalkan kita sering dapat undian, tiba-tiba padahal kita nggak pernah ikut undian, terus ada orang yang nelpon ngakunya ketemu sama family kita dan dia kena musibah, dia minta ditransfer ini dan itu gitu ya, dengan nilai sekian, kalau tidak ditransfer anaknya akan lalalala gitu. Banyak yang terjadi seperti itu dan ini adalah modus yang udah lama. Atau yang paling baru, mengaku sebagai seorang staf dari ojek online dan minta kode OTP, atau barangkali dia staf dari e-commerce atau mungkin bank yang dia minta akses username account atau barangkali OTP juga. Nah, itu juga sering terjadi. Oke, ini bisa ada beberapa kategori ya. Misalkan kalau kita ngelihat nih dari unskillful criminal, terus kemudian victim, maka yang terjadi apa? Yang terjadi di situ kita bisa mengkategorikannya sebagai kemungkinan gagalnya itu lebih gede. Tapi kalau misalkan kita langsung lihat ke yang skillful criminal with facts, dia punya skill dengan berbagai macam fakta setelah dia melakukan riset, kemudian pengetahuan tentang victimnya itu dengan sangat bagus dan ada faktor X-nya juga di situ, maka kemungkinan besar dia akan berhasil melakukan social engineering. Nah, kita moving dari social engineering ke phishing. Nah, di sini phishing ini dia teknik di mana kita sering mendapatkan email yang isinya tuh link, seakan-akan email itu anonim dan sedikit mencurigakan. Di dalamnya tuh ada link yang seakan-akan kredibel padahal tidak. Oke. Nah, phishing itu ada beberapa macam, yaitu spear phishing, ada walling, ada farming, ada juga spamming. Nah, untuk phishing ini sendiri ya, di tahun 2022 yang ditargetkan adalah lembaga keuangan dan jumlah serangannya itu sekitar 3.180. Itu cukup besar menurut saya. Karena apa? Karena udah menyentuh angka 3.000 dan mungkin saat ini sudah bertambah ya teman-teman. Mengingat ini beritanya adalah 25 Maret 2022. Nah, jadi phishing memang teknik yang ya bisa sangat mempengaruhi targetnya untuk tidak ngeklik link ya, karena orang-orang zaman sekarang adanya ketakutan ketertinggalan informasi atau ketinggalan tren sehingga mendorong dia untuk ya udahlah klik link ini gitu. Padahal sebelum diklik harusnya cari tahu dulu ya linknya itu benar atau tidak, apakah itu fakta atau itu hoax. Ini ceritanya adalah bapak atau ada pelaku sama target. Nah, target ini adalah seorang pria. Jadi dia dikirim message pada saat itu bahwa ada link, terus kemudian dia berpikir bahwa link itu safe, isinya informasi yang penting, tapi ternyata dia di situ diminta untuk mengetik username passwordnya, lalu tiba-tiba akses dari Facebooknya
akses Facebooknya itu jadi seperti di take over oleh orang lain dan hingga akhirnya dia tidak bisa mengaksesnya. Itu terjadi di tahun 2015. Cukup lama, 2022 ke 2015 ya. Nah, dan phishing itu masih terjadi sampai sekarang. Oke, ini di tahun 2022, di bulan April. Nah, ada orang, ada targetnya, dan juga bahkan ini dia sekali klik link, tabungannya bisa lenyap. Ini terakhir yang pernah saya dapatkan beritanya juga seperti itu. Ada seorang yang parubaya, dia tidak sadar kalau itu adalah link phishing. Ya mungkin dalam keadaan lelah atau mungkin dalam keadaan yang tidak fresh, jadinya oh ya udahlah dibuka dulu linknya, padahal kalau memang kita lagi lelah, lagi capek, ya sudah nanti dulu saja gitu ya. Nggak usah memaksakan diri untuk membuka link tersebut gitu, masih ada hari esok, oke? Kalau misalkan itu penting, pasti akan dihubungi oleh orang-orang yang berkaitan, misalkan teman untuk tugas, ini tugasnya dikerjain, kan pasti begitu. Nah, kalau untuk link, ini harus lebih selektif lagi, harus lebih hati-hati lagi ya. Nah, ini yang sempat ramai, mungkin saya lupa ini di tahun berapa, tapi saya pernah menemukan link ini. Jadi link ini itu dia bilang kalau Adidas itu giveaway sepatu. Kita kan tahu ya Adidas tuh sepatunya seperti apa, bagus-bagus semua dan harganya juga wow gitu kan. Siapa sih orang yang nggak mau dapat sepatu Adidas dengan cuma-cuma gitu kan. Di sini kita bisa melihat nih, bisa mengidentifikasi bahwa link ini sebenarnya adalah phishing. Dari mana? Kita harus melihat di domainnya. Domainnya Adidas adalah adidas.com. Apakah betul? Kita harus ngecek dulu official Adidasnya itu apakah benar .com. Tapi di sini adalah .corn, C-O-R-N, jagung. Nah, ini kalau dibuka dalam kondisi yang lemah dan capek ya teman-teman, pas mau tidur udah ngantuk itu seakan-akan RN itu seperti M. Jadi mau nggak mau sama nih, perasaan tuh sama gitu ya, terlihat sesekali, dilihat sekali dua kali sama, Adidas. Terus kemudian dia ngedirect nih, minta nomor WA, Facebook, IG, Google bahkan. Ini beberapa teman saya pernah mengisi, tapi saya tidak menanyakan update-nya seperti apa, tapi saya pernah dapat dan membuka linknya. Tapi ketika kok masukin WA dan lain sebagainya dan .corn, wah itu sudah nggak bisa dipercaya lagi. Oke, ini phishing yang terjadi, yang terbaru ya, bisa dikatakan terbaru. Dia modusnya adalah seakan-akan menyamar sebagai salah satu petugas di swalayan, salah input nomor voucher game dan dia minta dikembalikan. Terus dia akan redirect si usernya itu untuk ngirim OTP-nya gitu ya. Nah, ini tolong perlu hati-hati lagi nih bagi teman-teman yang suka main game, tolong diperhatikan juga. Nah, ini berikutnya adalah infografis ya tentang phishing itu terjadinya kapan sih sebenarnya. Metodenya gitu aja, metodenya juga modus operandinya juga mirip-mirip ya. Dari tahun 2000-an awal sampai 2022 harusnya. Nah, itu banyak terjadi. Maka dari itu teman-teman harap berhati-hati. Oke, thank you untuk atensinya. See you in the other models.